Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum. Di sini ada yang berkomentar mau request informasi tentang bahayanya minum obat tidur berlebihan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Siapa sih di sini yang sering sekali mengonsumsi obat tidur agar bisa tidur nyenyak di malam hari? Hati-hati jika mengonsumsinya terlalu banyak. Itu sangat bahaya bagi kesehatan loh, apalagi di saat umur kamu yang masih muda. Jika kalian tidak ingin mengalami overdosis yang berlebihan, simak terus video ini ya. Bagi orang yang memiliki gangguan tidur seperti insomnia, mengonsumsi obat tidur bisa menjadi solusi agar dapat tidur nyenyak. Meskipun penggunanya diperbolehkan, obat tidur sebenarnya memiliki efek samping dan resiko yang signifikan. Hal ini mungkin tidak disadari banyak orang. Terlalu sering mengonsumsi obat tidur akan membuat Anda ketergantungan yang berkepanjangan. Tidur lelap secara alami tampaknya hanya mimpi yang jauh dari enggan, yang hanya akan membuat Anda mengalami sulit tidur dan kerap merasa cemas. Ketergantungan obat tidur juga dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan koordinasi motorik, vertigo, serta ketidakmampuan untuk fokus atau mengingat sesuatu. Seseorang yang ketergantungan obat tidur menjadi khawatir bahwa tidak akan bisa tidur tanpa obat. Kondisi ini terjadi ketika Anda mengonsumsi obat tidur lebih dari jumlah normal, dari yang direkomendasikan oleh dokter, atau di luar batas toleransi tubuh. Jumlah berlebih hingga bisa menjadi racun di dalam tubuh akan mengalami overdosis. Penyalahgunaan obat penenang atau obat tidur bisa menyebabkan koma hingga kematian. Pasalnya, overdosis obat penenang ini bisa menurunkan kesadaran, mengurangi tekanan darah, hingga menghentikan pernafasan. Kematian utama terjadi ketika obat penenang digunakan bersama alkohol. Hal pertama yang harus dilakukan saat melihat seseorang menunjukkan gejala overdosis adalah dengan menghubungi bantuan medis. Kamu bisa menghubungi rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan bantuan. Usahakan untuk selalu tenang agar korban bisa ditangani dengan baik. Tapi, apakah obat tidur dijual secara bebas? Mukti mengaku sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Mukti menegaskan obat tidur termasuk psikotropika dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas. Tapi inilah ciri-ciri overdosis. Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare, sakit perut, nyeri dada, pusing, dan sakit kepala. Dampak langsung dan jangka panjang dari konsumsi obat-obat tidur seringnya terjadi disadari. Efek berbahaya dari obat tidur yaitu kejang hingga sesak nafas. Beberapa orang juga mengalami reaksi alergi yang dapat menyebabkan kesulitan bernafas, nyeri dada, mual, dan bengkak. Beberapa dari efek samping ini bisa menyebabkan overdosis yang mematikan. Hanya saja, gejala umum dan efek samping yang sering terjadi meliputi seperti pusing, mulut kering, kesulitan dalam koordinasi, mengantuk di siang hari, mimpi yang tidak biasa, gatal dan bengkak, sakit kepala ringan, pernafasan terasa tertekan, ketergantungan pada obat tidur, minum obat tidur hanya agar bisa merasakan efek euforia, mengidam obat tidur di siang hari. Tapi, apakah boleh minum obat tidur tanpa resep dokter? Obat tidur tidak boleh dikonsumsi tanpa resep dan pemeriksaan dokter, dan obat tidur sendiri pun tidak ada yang dijual bebas. Apa saja sih jenis obat penenang? Berikut ini adalah beberapa obat penenang yang aman dikonsumsi berdasarkan resep dokter. Seperti alprazolam, obat penenang ini biasanya diresepkan untuk mengatasi gangguan panik, gangguan kecemasan, dan susah tidur. Dan diazepam, lorazepam,
primidon, dan masih banyak lagi. Cara mengatasi overdosis adalah pertolongan yang umum dilakukan petugas medis, memompa perut. Ini dilakukan untuk mengeluarkan zat-zat dari perut. Pemberian arang aktif. Arang aktif dapat menyerap obat yang sudah berada di saluran pencernaan, memancing muntah, memberikan bantuan napas, dan terakhir pemberian obat tambahan. Nah, itu tadi sekilas pembahasan mengenai bahayanya mengonsumsi obat tidur terlalu banyak. Jaga kesehatan kalian dengan jangan begadang yang tidak perlu dan selalu makan makanan yang sehat. Oke, sekian video kita kali ini. Buat kalian yang mau request informasi menarik lainnya, bisa komen di bawah ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.